lulus tahun 2018. Setelah aku lulus, aku itu balik ke kampung halamanku di Siantar di Sumatera Utara. Karena di situ ibuku, biasa aku panggil mamaku itu sakit. Jadi aku harus ngerawat dia sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Dan aku nggak boleh langsung balik ke Depok saat itu karena aku masih harus temenin bapakku di masa-masa penghiburan. Nah begitu. Jadi ada gap year 1 tahun setelah aku lulus dan makin sulit cari pekerjaan. Begitu kan, karena udah nggak berlaku lagi fresh graduate-nya. Gitu. Setelah itu melamar kerja dari online, melamar CPNS, melamar staff di KBRI, tapi semuanya gagal. Sampai akhirnya balik ke Depok itu Januari akhir, tiba-tiba pandemi. Pandemi makin sulit cari kerja. Sampai akhirnya udah ngelamar sampai bulan berapa ya? Bulan 3, tapi ya gitu nggak ada panggilan apa-apa. Cari-cari bisnis peluang gitu, jualan apa ya gitu. Pertamanya jualan itu buat bakingan di Tokopedia. Tapi hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu. Lama-kelamaan tiba-tiba kakakku yang pertama itu telepon, tahu nggak sih sekarang ternyata itu banyak yang jualan tanaman. Tiba-tiba di pinggir jalan itu jualan tanaman. Nah itu efek karena pandemi, jadi orang-orang di rumah cari kegiatan. Akhirnya mereka pada punya tanaman buat mengisi waktu luang mereka. Setelah itu coba deh dijajakin gitu, siapa tahu banyak keuntungannya. Nah gitu. Tapi di situ aku masih ogah-ogahan gitu loh mas, masih kayak yalah paling juga kayak zaman anturium dulu gitu. Karena dulu ibuku juga terkena imbasnya yang hype doang, tiba-tiba habis gitu. Ternyata pas ya udah deh aku ikutin kakakku, aku beli Big Roy dari pinggir jalan gitu, coba-coba iseng-iseng, ternyata tahu-taunya tumbuh gitu. Terus naik tingkat, beli Pride of Sumatra sama Suksom. Pride Sumatranya mati. Suksomnya sampai sekarang masih ada dan berhasil gitu. Oh ternyata udah bisa numbuhin. Terus lihat-lihat gimana sih sebenarnya ini pandemi doang nggak sih gitu. Ketemu sama akun Durian Traveler dan semua petani, semua pedagang bilang kalau khusus untuk aglonema harganya cenderung stabil. Nah, yang jadi motivasi itu sebenarnya di konten Kang Sari-Sari, di kontennya Eyang, yang beliau udah dari 7 tahun yang lalu ya. Berarti artinya kan ini bukan karena ada pandemi aja, berarti ini itu bisa survive. Nggak ada cacatnya, susunannya, omset, kalau buat potesan itu. Tayangan Durian Traveler itu jadi pintu gerbang aku ketemu sama para pedagang, petani, hobis, kolektor gitu. Bahkan yang dari sesepuhnya juri nasional, nggak nyangka kalau Pak Hendri itu juri nasional kontes aglo. Petani, jadi ya begitu, membantu banget untuk membuka bisnis aglonema. Sebelum dikirim ke pembeli, saya selalu cek akarnya dulu untuk pastiin akarnya hidup nggak gitu, ada banyak akarnya nggak. Kenapa di aglonema itu penting? Kenapa di aglonema itu penting? Yeah. Karena kalau nggak ada akarnya gimana dia bisa tumbuh? Dia kan makannya dari akar gitu. Jadi
faktor kesehatan aglonema itu dilihat dari akarnya. Kalau banyak akar putih kayak gini nih, banyak akar putih, berarti ini kan akarnya jalan nih. Nih, ini kan akarnya warna putih nih. Belum. Oke, warna putih itu. Ini berarti kan akarnya jalan, udah mengelilingi. Berarti pertumbuhannya bagus, medianya bagus, gitu. Sebelum dikirim selalu cek dulu akar-akarnya gimana, supaya mereka nggak kecewa. Bulan 3 akhir jualan atas nama akun pribadi di komunitas aglonema di Facebook. Terus 1 jam posting ada yang beli, orang ingat banget itu Ibu Rahma Asad di Makassar. Nah gitu, wow ternyata kok mudah banget gitu, tinggal posting foto, tapi fotonya memang bagus ya saat itu, langsung dibeli. Nah dari situ udah mulai tuh rutin upload satu sehari gitu. Dan paling sering itu live, caranya tuh live di Facebook, di grup-grup komunitas aglonema live. Nah tapi seiring berjalannya waktu aku bikin Tokopedia atas nama Tren Tanaman Hias. Aku gunain iklan untuk Tokopedianya, untuk apa ya, gunain iklan supaya orang-orang beli. Akhirnya ketemu banyak, nggak banyak sih, ketemu beberapa kolektor aglonema yang beli gitu, langsung main koleksi. Mereka pertama kali beli apa ya, Goliath, Amarilla gitu, langsung main yang harganya 1 jutaan ke atas gitu. Wah berarti makin lancar lagi tuh kan. Akhirnya karena di Facebook itu sudah semakin terbatas, yang paling enak jualannya itu kalau saya sih live gitu, karena 2 jam bisa terjual 20 sampai 35 pot gitu. Tapi karena terbatasnya waktu, punya Instagram sendiri, akhirnya pengen punya rumah sendiri gitu Mas. Pengen punya rumah sendiri, bikinlah Instagram Tren Tanaman Hias supaya kita bisa live sendiri di situ. Jadwalnya kita yang atur, pokoknya rumah sendiri deh, gimana rumah sendiri. Akhirnya ya Agustus pindah ke Instagram, dan sekarang lumayan setiap live 50 sampai 60 pot terjual. Sekarang koleksinya berapa? Yang ada di sini. Yes. Sekarang yang ada di sini 360 pot. Dan ini kandangnya, kandang yang rak besi ini. Dulu kandangnya masih kayu-kayu. Kandang besi ini baru ada sekitar 2 minggu yang lalu. Mungkin dia tahu kali ya, Drone Traveler mau datang. Tawa lagi dia. Jadi dulu masih kayu gitu. Tapi kayu itu kan dimakan rayap ya. Jadi ganti untuk kapasitas yang lebih gede gitu. Pengen kapasitas, kata mandornya sih kemarin ini kapasitasnya 1000 pot gitu. Tapi ini kayaknya 360 aja udah sesak banget kayaknya. Dipadat-padatin kali ya. Ini lagi dicari orang. Paulina. Ini rumpun 2. Banyak banget ini yang cari kemarin waktu live flash deal. Ini jadi bahan rebutan ibu-ibu. Ada sekitar 4 sampai 5 orang yang rebutan ini. Bahkan ada yang kesel karena dia nggak dapet. Paulina. Cakep ya. Lokal atau? Ini lokal. Lokal. Ya. Paulina. Apalagi yang bagus-bagus? Bagus-bagus, ini ada Rinjani. Nah, kenapa omsetnya bisa sampai 60 sampai 70 juta sekali live? Karena
Satu orang beli ini nih, Rinjani. Kemudian dia beli ini, Siti Nurhaliza, yang mana 2 ini aja udah 10 jutaan. Dan dia beli lagi, satu lagi itu dia beli, apa ya kemarin? Lupa. Rinjani, Siti Nurhaliza, satu lagi dia beli, oh ini, Audrey itu di sono. Audrey-nya di sono. Audrey rumpunan 3 gitu. Itu kan mahal-mahal. Gitu. Jadi satu orangnya 20 juta. Gitu, Mas. Berarti bisa jelasin ke gua yang nggak tahu aglonema. Sebenarnya di aglonema itu ada 2 segmentasi ya ternyata. Ada yang mahal itu seperti apa, lebih tipikal gimana gitu. Ada dua segmen, satu pemula mungkin ya. Satu pemula, satu lagi itu kolektor. Berarti ada 3 kan ya. Satu pemula, satu kolektor. Ada yang benar-benar ya hobi aja, dia senang gitu. Tapi pasti mereka akan pengen lebih lagi dan lebih lagi. Awalnya yang pengen punya Suksom, pengen punya Pride of Sumatera. Dari Pride of Sumatera ini masih yang harga 1 jutaan ke bawah nih. Pengen punya Susan. Nah, Susan udah 950.000 kan? Dari Susan tiba-tiba pengen Evita. Dari Evita pengen Goliath. Dari Goliath pengen Rosa. Dan sekarang mereka itu suka yang, kalau di tren tanaman hias ya, mereka suka yang rimbun-rimbun. Bahkan kalau anehnya, Mbak keluarin dong yang rimbun-rimbunnya gitu. Keluarin yang rumpun-rumpun gitu. Udah, kalau ada juga Mbak keluarin dong yang pemula-pemula gitu. Jadi kita penuhin kebutuhan mereka itu aja. Tapi yakin dari pemula pasti dia akan naik gitu juga. Dan ada pengaruh sosial media juga kali ya. Karena kan sosial media bikin orang jadi mungkin niatnya show off. Jadi orang pengen dia udah punya Pride of Sumatera nih. Cari kayaknya Pride of Sumatera bagus gitu. Kira dia beli gitu. Itu juga pengaruh kan. Boleh yang di sini yang koleksian apa aja boleh biar kita tahu dong. Saya belajar jenisnya. Koleksian. Ya. Ini ada Romantic Love. Angkat dong. Oh, oke. Ini ada Romantic Love. Oke, pasarannya berapa? Yang ini harganya 3.750.000. Kemudian ini ada Ari nih. Ini Ari nih, rumpun-rumpunan. Yang ini harganya 4.700.000. Lihat dulu dong Ari ini. Ini Ari. Ini lagi sulit nih dicari. Tapi kemarin dia nggak keluar waktu live flash deal. Disimpan dulu. Susah dapatnya soalnya. Nah ini jagoan nih, Pinkan. Ini Pinkan. Pinkan. Ini Pinkan. Ini harganya 8 juta. 8 Satu pot. Satu pot, ada isi 4. Isi 4. Cakep nih. Pinkan. Terus ini yang batik-batik. Tadi Paulina udah ya. Ini yang Kresna Golden. Ini Kresna Golden nih, warnanya cakep banget. Ini rumpun 4. Yang ini harganya udah 7.500.000 sekarang. Karena rumpun dapat 4 loh ya, bukan 1. Nah paling satu yang punya Pak Greg ya, ini keren nih, Gabriel. Nah ini jarang nih yang punya nih, silangannya Pak Greg, Gabriel. Ini segini, satu ini tunggalan dewasa seperti ini, harganya sekarang udah 4.700.000. Nah aglo itu tiap minggu naik harganya. Aglo itu tiap minggu naik harganya. Buat orang awam bedain aglo itu susah. Lu cara bedain jenisnya apa gimana sih? Lihat apanya sih? Cara bedainnya? Punya. Oh gitu. Cara bedanya punya. Jadi kita kan lihat ya setiap hari. Sama saya juga dulu gini. Ini apa coba bedanya? Paulina sama Gabriel ini sama kayaknya.
Tapi karena setelah dilihat setiap hari, diurusin, jadinya tahu gitu. Kalau dari foto kurang sih, memang benar-benar harus dilihat setiap hari. Kenalan. Wow, anginnya kenceng. Oke, ntar. Oke. Udah, Turun bawah, Catherine. aku kelihatan gini. Iyalah, masa kelihatan orangnya. Ya, turun. Turun ke bawah. Turun lagi. Udah. Nah, segitu. Yuk. Pelan. Pelan. Boleh nyambut daun nggak sih? Yuk, action. Yuk, mulai. Aku mau candid, Mas. Enggak. Yuk. 1, 2, 3. Oh, giginya mana sih? Gitu giginya dong. Ya. Good. Tangan lagi. 2, 3. Good. Ya, thank you. Nah, muka gua tiba-tiba ada foto dah. Oke. Sekarang ada 3 orang yang ikut kerja. Dulu sih berdua, tapi ini baru 2 bulan kok mereka. Baru 2 bulan ini, yang 2 lagi. Kalau Catherine dari awal udah ikut, udah nemenin. Nyangka nggak sih lu bisa kerjain orang? Nyangka nggak bisa memperkerjakan orang? Ya enggak. Dulu aja sama Catherine packing berdua, packing 50, 60, aduh sampai punggung rasanya panas banget, capek banget. Live-nya 2 jam, packingnya seharian, lipat sampai akhirnya ya udah deh, kita kayaknya butuh orang, akhirnya hire 2 orang. Ini dong, depan sini dong. Tren. Ini depan. Bentar. Sini. Ya, oke. Permaisurinya baru diupload udah habis. Di rating kan? Iya. Baru upload berapa? Udah upload lama. Maksudnya? Udah upload lama. Enggak, baru. Mas, baru diupload udah kehabisan stok di Shopee. Produk Aglo 5 kehabisan stok. Lu kan mulai awal banget tahu bisnis ini kan tahu mulai dari awal. Menurut lu suksesan dia kenapa? Orangnya sih tekun ya, emang dari for your information nih, kita udah kenal dari zaman SMA. Udah satu SMA bareng dulu, tapi dia kakak kelas aku. Terus sampai akhirnya kuliah di Pancasila, akhirnya aku tinggal di sini dan dekat juga sama kakaknya dia semua. Udah lihat dari dia zaman kuliah udah sering ikut, kalau pada tahu ada namanya startup gitu. Dari situ udah mulai ikut. Kayaknya emang anaknya udah interest sama bisnis sih sebenarnya. Cuman balik kayak yang dibilang tadi, mendiang maunya dia jadi PNS. Cuman ya biar enak aja gitu kan, dicoba, tapi ternyata emang belum rezeki. Terus akhirnya ngelihat dia di bisnis gini, bisa sampai kayak gini karena ya itu, dia kalau orang malam tidur nih, dia malam belajar. Kalau misalnya nih sebelum ada yang 2 lagi, malam nih habis packing capek nih istirahat, aku tidur nih, dia nggak tidur, dia ntar baca gitu, ada aja yang dibacain, ada aja yang ditontonin. Terus ntar kalau udah tidur nih terus bangunin, dek Cat, kenapa? Nih lihat deh, ini kita harus kayak gini biar bisa maju gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya sekarang tren tanaman hias yang dibangun dari nol banget sekarang udah ya lumayan lah gitu. Setidaknya bisa membiayain dia dan 3 orang yang ada di rumah ini. Gitu. Bisa nggak bisa? Iya, ada Rosa ini yang harga
4 jutaan. Ini RL 4.200.000, big leaf. Bahkan kemarin itu awal tren tanaman hias masuk di Shopee, tiba-tiba langsung habis. Yang ini Wulandari, jadi cepet banget. Esmeralda. Udah ketemu. Promosinya gimana, terus bagaimana awalnya seperti apa? Bisa lu ceritain detail nggak buat kami yang pengen belajar jualan sesukses lu? Aduh, ini mah masih jauh dari sukses sebenarnya. Itu semua fitur-fitur sosial medianya digunain. Kalau masih awal banget, gabung aja dulu ke komunitas-komunitas. Posting sehari sekali gitu. Jadi biar orang-orang yang di dalam grup itu tahu kalau oh ini penjual aglo nih gitu. Jadi nge-branding itu dulu. Kemudian kalau misalnya pakai Shopee atau pakai Tokopedia atau apapun itu digunain kan itu ada iklan, dan sekarang nggak mahal gitu, cuma 20.000 bisa posting iklan di Tokopedia. Kemudian di Instagram juga pakai Instagram Ads, itu digunain. Pakai hashtag, pakai keywords. Jadi karena udah belajar digital marketing gitu. Jadi bisa, dan tingkatin kualitas, tingkatin packagingnya, makin hari makin diperbaikin, komplainnya dijawab, dan fast respon service-nya. Walaupun kita kadang-kadang kalau udah banyak packingan, waduh, karena saya juga ikut packing kan, biar cepet. Kadang-kadang fast respon itu yang paling sulit sebenarnya. Gitu. Service-nya harus memuaskan. Gitu. Nggak mau? Foto. Pakai handphone Bu. Seram kali muka kau. Senyum lah. Emang gitu kalau foto serius. Saya mau makan anak ayam. Ya, kayak gitu lah Mas. Kurang lebih setiap hari. Lampu buat apa, Dek? Apa? Lampunya nih? Biar cahayanya lebih bagus Oh. tanamannya. Karena kalau dimatiin tuh gelap, nggak kelihatan warna asli tanamannya. Jadi harus pakai lampu. Iya, dibantu lampu biar lebih nyata aja. Habis foto terus Habis foto biasa kita edit dulu. editnya pakai Ada aplikasi namanya InShoot. mana, Dek? Ilmu ini. Kita input. Biasa dikasih lagu-lagu gitu, dipilih dulu. Nih terus ntar udah. Terus kita save, jadi postingannya nggak boring gitu, cuman di video ini gitu aja.
terus langsung kita upload di Instagram. Proses uploadnya dikasih tunjuk juga mas. Iya dong. Nih, lagi ngetik. Apa itu captionnya apa? Iya. Caption harus bikinnya menarik atau seperti apa? Kalau untuk postingan di Instastory sih nggak harus pakai caption ya, karena cukup kasih nama aglonemanya, terus dikasih harganya, biar buyer itu nggak capek harus nanya-nanya lagi berapa gitu. Jadi biasa kita langsung kasih harganya. Bentar. Moti, Siti Nurhaliza yang ini berapa sih harganya lu kemarin live-nya? Oh iya. Salah loh. Lupa. Mau ketik ulang. Ada waktu-waktu tertentu nggak sih posting untuk jualan biasanya? Kenapa? Ada waktu tertentu nggak? Jamnya gitu. Untuk waktu sih sebenarnya awal-awal itu ada ya waktunya, kayak misalnya pagi, siang, sama malam. Terus karena banyak packingan, jadi sekarang kita sering upload Instastory itu cuma malam aja. Jadi kalau habis packing, ini biasa jam 5 sore, terus orderan diambil sama Tiki, baru deh upload untuk jualannya malam. Udah, ini udah selesai. Terus kita tinggal post. Kita tinggal post. Nanti kalau dia mau beli DM dia. Iya, nanti langsung DM gitu. Atau bisa langsung WhatsApp. Nomornya sudah ada di sini. Itu nomor siapa? Nomor kamu bukan? Bukan. Bukan nomor saya, nomor WhatsApp-nya Tren Tanaman Hias, tapi nanti saya akan balasnya. Gitu. Mana nih? Lama amat dah. Kok linknya nggak bisa mati? Nih, tadi klik link, terus kalau mau order dari Shopee bisa langsung klik Shopee. Kalau mau WhatsApp bisa langsung WhatsApp. Tuh, langsung deh bisa. Nanti Mimin yang akan balas. Kan biar kelihatan nerangin dia. Padahal nerangin gue. Terus orang bingung kenapa lu. Kan gelap. Tapi ini udah timelapse ya mas? Dipercepat. Enggak. Tinggal kita orderin Grab atau Gojeknya. Nah, handphonenya nih. Sehari berapa sih? Berapa yang laku biasanya? Sampai berapa gitu? Dalam sehari itu kalau misalnya kita nggak live paling ada 10-15 pot ya, karena kan aku uploadnya juga per hari itu 10 tanaman, tapi kalau misalnya live itu baru banyak, bisa 50-60 pot itu 2 jam live. Jam live. Ya. Kalau live kelihatan mukanya nggak? Enggak. Ini makanya Eksklusif di Durian Traveler, muka kita kelihatan. Kemarin live 12 kan Tren Tanaman Hias, ikut support promo 12 nih. Kita sampai pakai topeng mana ya? Sebentar. Seriously? Nih, Mana? kayak begini. biar jadi nge-prank gitu aja. Tapi terakhir doang sih. Jadi kita benar-benar pakai ini. Kenapa nggak mau kelihatan mukanya?
Awalnya sih karena satu itu nggak pede, takut ini anak-anak kecil, takutnya pada jadi nggak percaya karena anak-anak kecil yang jualan. Soalnya kan biasa yang jual tanaman itu yang udah tua, yang udah pensiunan ya. Terus yang kedua kan sekarang lagi marak banget ya pencurian aglonema, terus akun-akun bodong di Instagram. Kita takut foto-foto kita dicuri, terus dibilang ya nih atas nama Mbak Ira, padahal kan bukan kita gitu. Jadi kita mensamarkan wajah kita sebagai Kaisah. Pesan untuk anak muda yang selesai kuliah terus bingung cari kerjaan susah, terus harusnya seperti apa? Biar ngasih semangat, paling nggak biar ada pintu-pintu lain yang masih terbuka gitu. Dari sini dong. Oke. Ya, oke. Pesannya buat anak muda ya, fresh graduate atau apapun itu, jangan jadikan opini orang itu sebagai masa depanmu, sebagai masa depan kita. Banyak orang bilang fresh graduate itu harusnya jadi karyawan dulu, ikut orang dulu gitu. Tapi kalau misalnya punya nyali untuk berbisnis, udah duit aja, gitu. Lakuin aja gitu. Tapi kalau memang masih dirasa ragu, dan jangan ikut-ikutan juga. Aduh, dia ikutan bisnis nih. Padahal sebenarnya kita pengen belajar banyak. Ya nggak salah juga jadi karyawan gitu. Jadi itu tadi, pokoknya jangan karena kata-kata orang gitu. Jadi pengen banget, karena pengen aja gitu. Pengen bisnis ya udah bisnis gitu. Kita sendiri yang nentuin. Kan Mas? Satu aja. Lama. Pakai ini dulu. Biasanya. Lu ngerasa nggak ini type of kerelaan lu merawat emak lu, akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Kenapa tiba-tiba ada bawang di sini? Aduh, Mas Sigit ini tadi kayaknya nggak mau bahas beginian deh. Tiba-tiba semuanya lancar, nggak tahu kenapa ya. Lancar banget, kayak merasakan kebaikan Tuhan gitu. Kayak apa ya, bahkan kakak-kakakku juga mengakuin kayak kok kayaknya lurus banget gitu. Palingan yang bikin terjatuh itu ya gula-gulanya aja yang mati, tapi tetap semangat gitu. Sekarang kayak ketemu Mas Sigit aja nggak nyangka gitu, karena belajar dari Durian Traveler tiba-tiba sekarang menjadi konten di Durian Traveler itu luar biasa. Terus ketemu Pak Henry, ketemu produsen pertama, ketemu petani, lancar banget. Kayak apa ya, kayak ada ini temanku yang bantuin, dia bukannya sombong ya, tapi kayak bilang kayak jualan kacang goreng. Tiba-tiba banyak banget gitu, gak tahu kenapa. Bahkan ada salah satu followers kita yang bilang gitu, wah ini mah jualannya per detik katanya, kayak gitu. Gak tahu kenapa, itu di luar kendali, itu rezeki banget gitu loh Mas. Kalau dibilang apakah ini titik balik karena aku merawat orang tua, bisa jadi iya, bisa jadi iya gitu. Aduh. Malu ya, bisa di-cut gak itu?